Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat hidayah untuk bisa terus menuntut ilmu agama. Maka ini adalah kenikmatan yang besar yang selalu kita syukuri dengan terus istiqomah duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama sampai kita meninggal dunia. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab yang agung, yaitu Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang yang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab yang ketiga, yaitu bab tentang kesabaran. Banyak hadis-hadis yang sudah kita pelajari yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab sabar ini. Namun tentunya masih banyak lagi hadis-hadis yang harus kita bahas, karena dalam bab sabar ini banyak sekali Imam An-Nawawi membawakan hadis-hadis untuk menerangkan tentang kesabaran. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-11. Nah, hadis yang ke-11, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Abu Sa'id. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim baik berupa rasa capek, wala wasabin ataupun rasa sakit ya, wasab sakit, demam dan yang lainnya, wala hammin ataupun kegundahan, wala hazanin kesedihan, wala adza ataupun gangguan, wala ghammin ataupun rasa gemuruh di dalam hati, hatta syaukati yushakuha, sampai-sampai jika ada duri yang menusuknya atau yang mengenainya, melainkan itu semua Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Dengan musibah-musibah ini Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah hadis yang menjadi kabar gembira bagi kita semua, orang-orang yang beriman, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa orang yang beriman itu tidaklah menimpanya melainkan semuanya kebaikan. Seorang mukmin itu semuanya menjadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena semua perkara yang menimpa dirinya adalah kebaikan. Ketika ditimpa kesusahan, itu menjadi baik baginya. Ketika ditimpa kelapangan, dikasih kemudahan, itu juga baik baginya. Jadi seorang muslim atau seorang mukmin itu semuanya adalah baik. Di antaranya adalah rasa yang dialami oleh seorang muslim, apakah rasa sakit yang ada di fisiknya maupun rasa sakit yang ada di hatinya, baik sakit jasmani maupun sakit rohani, semuanya adalah kebaikan. Di sini disebutkan tidaklah
seorang muslim ditimpa rasa capek, rasa letih, rasa capek kena bekerja, rasa capek kena perjalanan jauh, rasa pegal, rasa apa saja yang tidak disukai oleh setiap muslim. Apapun yang tidak disukai oleh seseorang itu menjadi penghapus dosa. Ya, diantaranya yaitu berupa rasa capek, rasa letih, rasa lelah, rasa pusing, rasa pegal, ataupun lehernya kaku, tangannya kaku, ataupun penyakitnya kambuh. Ini semua adalah menjadi penghapus dosa. Wala wasobin, ataupun rasa sakit, yaitu ketika tertimpa penyakit atau tertimpa sakit, apakah demam, apakah pusing, apakah sakit perut, apakah kembung. Wala hammin, ataupun kegundahan, wala hazanin, ini sakit yang ada di dalam hatinya, ya, kegundahan, kemudian rasa sedih, ataupun gangguan dari orang lain. Ya, jadi ada orang yang mengganggunya, maka tidak mengenakkan dirinya. Wala ghammin, ataupun gemuruh yang ada dalam hatinya, sampai-sampai ketika ada duri yang menusuknya, maka itu semua menjadi pengampun dosa. Di mana kita tahu bahwa kita sangat butuh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita jarang bertobat, kadang kita juga jarang membaca istighfar. Baca istighfar pun kadangkala tidak begitu khusyuk. Kita hanya membaca di lisan tapi tidak direnungkan di hati. Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri untuk mengampuni dosa-dosa kita. Di antaranya adalah dengan ujian-ujian, musibah-musibah yang tidak kita sukai. Karena itu semua akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ini ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum, adalah kabar gembira bagi setiap muslim yang ditimpa hal-hal yang tidak dia sukai. Maka kalau dia bersabar, tentunya itu akan menghapus dosa-dosanya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya musibah itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, musibah yang menimpa seorang manusia, kemudian dia bersabar dan menghadirkan hati mengharapkan pahala dari Allah. Ketika tertimpa musibah, seorang ini dia bersabar lalu menghadirkan hatinya untuk mendapatkan atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia mendapatkan musibah, dia langsung bersabar, kemudian dia merasa dalam hatinya atau menghadirkan hatinya, ya Allah, dengan musibah ini menjadi pahala bagi saya. Kalau seperti ini, maka kata beliau ada dua kemungkinan, yaitu menggugurkan dosa-dosanya dan juga meninggikan derajatnya. Jadi kalau dia bersabar kemudian mengharapkan pahala, itu menjadi penggugur dosanya dan juga untuk meninggikan derajatnya atau mendapatkan bertambahnya kebaikan atau pahala. Adapun yang kedua, ketika seorang muslim ditimpa musibah, kemudian mungkin dia merasa hatinya sempit, lalu dia tidak mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Ya, tertimpa musibah, lalu dia tidak ada keinginan atau tidak ada kepikiran untuk mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Maka itu pun baik baginya, karena setiap musibah yang menimpa dirinya itu adalah kebaikan. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya menggugurkan dosanya dan tidak menambahkan kebaikan padanya. Tapi ala kulli hal, apapun itu namanya musibah adalah kebaikan bagi seorang muslim. Walaupun tidak menambah kebaikan baginya, tapi paling tidak menggugurkan dosanya. Oleh karena itu, bagi seorang muslim ketika ditimpa musibah, maka dia bersabar, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan mendapatkan kebaikan double. Kebaikan dosa-dosanya gugur, kemudian bertambahnya pahala, bertambahnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak bersabar, maka hanya menggugurkan dosa-dosanya saja. Bahkan kalau dia tidak bersabar, bisa menambah dosa baginya. Karena ketika ditimpa musibah kemudian dia tidak bersabar, bahkan dia
mengatakan perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu justru menambah dosa baginya. Maka seorang muslim ditimpa musibah, dia tentunya harus bersabar. Hadis seperti ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar agar kita selalu bersabar ketika mendapatkan musibah. Badannya capek, badannya letih, hatinya sakit, hatinya sedang kecewa, apapun itu, sampai duri yang menimpa dirinya, maka hendaknya dia selalu bersabar. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, hadis yang berikutnya yaitu wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam kondisi demam yang luar biasa. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, engkau sedang demam yang sangat panas, engkau sedang demam yang sangat tinggi. Qala, maka beliau pun bersabda, ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Betul, sesungguhnya aku merasa demam itu sebagaimana demamnya dua orang di antara kalian. Jadi sakit demamnya Rasulullah itu lebih berat daripada demamnya manusia biasa. Qultu dzalika anna laka ajraini, maka kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya lagi, apakah itu berarti engkau memiliki atau mendapatkan dua pahala? Karena beliau mendapatkan sakit dua orang, berarti kata Ibnu Mas'ud, engkau juga mendapatkan dua pahala. Qala ajal, dzalika kadzalik. Maka kata Rasulullah SAW, betul, itulah yang sebenarnya, itulah yang seperti itu keadaannya. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayiatihi wa khuttat anhu dunubuhu kama takhuttus syajaratu waraqaha. Lalu beliau pun bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu gangguan, disakiti ataupun duri yang menusuknya, fama fawqaha, ataupun di atasnya, ya, duri ataupun gangguan-gangguan yang lain yang tidak dia sukai, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Wa khutta anhu dunubuhu, dan Allah gugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum, ini juga hadis yang menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul, orang-orang soleh juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu menimpa siapa saja. Manusia yang hidup di dunia ini akan diuji oleh Allah, siapapun itu. Apakah para nabi, apakah orang-orang soleh yang baik maupun yang buruk. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang berdosa juga diuji, orang-orang yang beriman juga diuji. Bahkan justru ujiannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang semakin tinggi keimanannya, justru ujiannya semakin berat. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demamnya itu bagaikan yaitu dibandingkan dengan demamnya dua orang di antara kalian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Qala al-anbiya tsummal amsalu fal amsal, yaitu para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya, atau semisalnya dan semisalnya. Yubtalan nasu ala qadri dinihim, seseorang itu akan diuji, ya, sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya. Faman sakhina dinuhu istadda bala'uhu wa man dha'ufa dinuhu dha'ufa bala'uhu. Barang siapa yang imannya semakin tinggi, maka ujiannya pun semakin berat, dan barang siapa yang imannya semakin lemah, maka ujiannya pun semakin ringan. Dan begitulah keadaannya. Dari sini kita bisa mengukur atau mengintrospeksi diri, sejauh mana ujian yang kita hadapi. Apakah kita menghadapi ujian-ujian yang berat, maka
yakin dan percayalah, insya Allah itu menjadi tanda keimanan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mungkin hidupnya senang-senang terus ya, bahkan kita yakin kita ini banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi justru malah dikasih kenikmatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, segera kembali dan bertobat kepada Allah. Bisa jadi itu menjadi istidraj yang Allah yang Allah akhirkan hukumannya bagi kita sekalian. Semakin dikasih kenikmatan, semakin dia tidak khusyuk berzikir, tidak khusyuk beribadah kepada Allah, semakin dikasih kenikmatan, semakin jauh dari mengingat Allah, maka tentunya ini kita harus waspada dan segera kembali kepada Allah. Dikhawatirkan ini menjadi istidraj. Ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi seseorang itu diuji berdasarkan kuatnya keimanannya. Dan orang yang selalu diuji oleh Allah maka selalu sabar dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Bisa jadi ujian-ujian yang banyak menimpanya itu bertanda imannya tinggi, imannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti seseorang itu mengharapkan datangnya ujian. Tidak boleh kita meminta datangnya musibah. Walaupun ketika mendapatkan musibah lalu bersabar akan mendapatkan pahala yang besar, namun secara asalnya seseorang tidak boleh mengharapkan datangnya ujian. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengharapkan yang baik-baik. Kalau minta sesuatu, minta yang baik-baik. Jangan minta musibah, jangan minta ujian. Jangan sok-sokan, ya Allah beri saya ujian supaya saya bisa mendapatkan pahala. Bukan begitu. Kita diperintahkan untuk bersabar tatkala ujian menimpa kita tanpa kita harapkan. Kita diajari oleh Rasulullah untuk berdoa yang baik-baik, minta yang bagus-bagus. Sebagaimana ada seorang sahabat yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah seandainya nanti di akhirat engkau menyiksaku, maka segeralah siksaan itu di dunia saja. Akhirnya Allah menghukumnya di dunia. Dia fisiknya sangat kurus ya, dan kurusnya itu tidak wajar. Kurusnya tidak umum, berarti kurusnya khusus. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, kamu pasti berdoa kepada Allah dengan dengan sesuatu doa. Kata orang ini, betul wahai Rasulullah, saya berdoa, ya Allah kalau saya nanti mendapatkan siksaan, maka segeralah siksaan itu di dunia saja. Maka kata Rasulullah SAW, innakum lan tutikun, ya, sesungguhnya kalian tidak akan mampu. Kalian enggak akan mampu kalau dikasih ujian. Maka jangan berharap ujian, jangan berharap musibah. Kalian tidak akan mampu. Kenapa engkau tidak berdoa yang baik-baik, minta rahmat, minta ampunan, minta karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu bahwa berjihad di jalan Allah itu adalah pahalanya sangat besar, namun tetap dilarang oleh beliau, jangan berangan-angan untuk bertemu musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu musuh. Akan tetapi kalau kalian sudah bertemu musuh, fasbitu, maka teguhkanlah, maka jangan kabur. Kalau sudah berhadapan dengan musuh maka harus hadapi, jangan kabur ke belakang. Tapi kalau tidak ada musuh, jangan berharap bertemu dengan musuh. Jadi inilah ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi segala yang menimpa seorang muslim itu adalah kebaikan. Termasuk duri yang menusuk dirinya itu menjadi penggugur dosa, sebagaimana pohon itu menggugurkan daunnya. Maka Rasulullah SAW suatu ketika pernah menegur seorang wanita yang mencela penyakit demam. Jadi disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masuk dan menemui seorang wanita yang dikenal dengan Ummi Sa'ib atau Ummil Musayyib. Lalu beliau bertanya, bagaimana kondisi engkau? Kata wanita ini, Al-huma la barakallahu fiha. Aku ditimpa demam dan
Tidak ada keberkahan bagi demam ini. Jadi ini ucapan yang mencela demam. Al-huma la barakallahu fiha. Tidak ada keberkahan pada demam ini. Faqala la tasubbil huma. Maka beliau pun bersabda, jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khobathal hadis. Khobathal hadid. Karena sesungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa manusia sebagaimana api itu menghilangkan karat dari besi. Jadi penyakit demam ternyata itu bisa menghilangkan dosa-dosa manusia. Maka Rasulullah SAW melarang wanita ini untuk jangan mencela demam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan olehnya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, yusib minhu, maka Allah akan memberinya ujian. Jadi tanda kebaikan pada seseorang adalah Allah memberinya ujian. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut, Allah mengujinya. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bahwa musibah itu menimpa seorang muslim kalau dia bersabar dan lalu mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan pahala, kemudian dosa-dosanya digugurkan. Dan dengan musibah itu Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Yang mana Allah tidak meninggikan derajat orang yang tidak dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada dua orang yang sama-sama beriman dan imannya sama-sama satu level. Lalu Allah ingin meninggikan derajat orang yang satunya, maka Allah kasih ujian. Allah kasih ujian, kemudian orang ini bersabar, berarti pahalanya, kedudukannya, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang beriman yang tidak dikasih ujian tersebut. Maka ini juga menjadi kabar gembira bagi kita sekalian, bagi setiap muslim ketika dikasih musibah oleh Allah, maka hendaknya bersabar. Karena ujian tersebut menunjukkan tanda kebaikan pada orang tersebut. Allah ingin orang itu imannya semakin kuat, Allah ingin derajatnya semakin meningkat, maka dengan memberinya ujian. Kalau dikasih amalan, mungkin orang ini tidak bisa mengamalkan kebaikan untuk meninggikan derajatnya, maka dengan cara lain, yaitu Allah memberinya ujian. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk meninggal dunia karena musibah atau kesulitan yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, apabila dia mau tidak mau harus melakukan hal tersebut, maka hendaknya dia berdoa, ya Allah, hidupkan saya, beri saya panjang umur seandainya kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan saya jika memang kematian itu lebih baik bagi saya. Jadi ini adalah larangan bagi seorang muslim ketika ditimpa suatu musibah, dan mungkin musibah itu bertubi-tubi sampai dia tidak sanggup lagi untuk menghadapi musibah itu. Ketika dia tidak sanggup lagi menghadapi musibah itu, kadangkala seorang itu berangan-angan untuk mati saja.
Mendingan saya mati, mendingan saya meninggal dunia. Saya sudah tidak kuat lagi menghadapi musibah ini. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian itu berangan-angan meninggal dunia. Karena pada dasarnya hidup itu lebih baik dari mati. Orang dikasih kesempatan hidup oleh Allah lebih baik daripada diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia wafat, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk menambah pahala, kesempatan untuk tobat, tidak ada lagi. Tapi kalau dia dikasih kesempatan untuk hidup, maka kesempatan itu masih terbuka. Dia masih bisa bertobat, dia masih bisa menambah pahala, dia masih bisa melakukan amalan-amalan untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Maka kita tahu bahwa setiap orang yang meninggal dunia pasti akan menyesal. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ma min mayyitin yamutu illa nadima. Tidaklah seorang yang meninggal dunia, tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia illa nadima, melainkan dia pasti menyesal. Fa in kana muhsinan nadima alla yakuna izdad. Seandainya kalau dia itu orang yang baik, orang yang soleh, dia pun akan menyesal. Ya, menyesal kenapa dia meninggal dunia, tidak bisa menambah lagi kebaikan untuk dirinya. Wa in kana musian nadima alla yakuna ista'tab. Seandainya dia orang yang buruk, orang yang banyak berbuat dosanya, maka dia akan menyesal kenapa dia tidak minta ampun, kenapa dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, secara hukum asalnya hidup itu lebih baik dari mati. Karena orang yang meninggal dunia pasti akan menyesal sekalipun orang yang baik, orang yang soleh. Karena semakin bertambah kebaikan, maka semakin baik bagi orang tersebut. Dan mungkin kita pernah pelajari Abdullah bin Haram, yaitu bapaknya Jabir, ya, Jabir bin Abdullah bin Haram yang gugur di saat perang Uhud. Ketika meninggal dunia, ya, meninggal dalam kondisi berjihad, mati syahid, dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak bicara Abdullah bin Haram, ya, ya abdi tamanna, wahai hambaku, berangan-anganlah. Maka apa angan-angannya Abdullah bin Haram? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, hidupkan saya lagi untuk berjihad di jalan. Masya Allah. Padahal sudah dapat kebaikan yang banyak, ya, di alam kubur, kebaikan yang banyak di alam barzakh. Tapi begitu disuruh berangan-angan, dia berangan-angan untuk bisa hidup kembali agar bisa menambah kebaikan, agar bisa berperang. Ini Abdullah bin Haram. Lalu bagaimana kalau ternyata dia orang yang buruk? Ini yang kita khawatirkan. Dia berangan-angan untuk meninggal dunia, ternyata dia adalah orang yang buruk. Dan kita tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang menjamin kita ini orang yang baik atau orang yang buruk. Maka benar Rasulullah SAW melarang umatnya jangan berangan-angan untuk meninggal dunia, karena kita nggak ada yang tahu pasti kita ini orang yang baik atau orang yang buruk. Bisa jadi begitu meninggal dunia dia pengen istirahat dari musibah-musibah yang menimpanya, karena di dunia mungkin dia tidak sanggup lagi menghadapi cobaan-cobaan itu. Dia berharap kepada Allah agar mati saja. Dia berharap ketika kalau sudah mati maka dia bebas dari masalah-masalah tersebut. Justru ketika dia meninggal dunia mungkin malah dimulai musibah-musibah atas dirinya. Karena orang kadang-kala menganggap kalau kematian itu adalah istirahat. Belum tentu. Maka sering diungkapkan, ya, istirahat yang terakhir, ya. Ya, dia telah beristirahat yang terakhir. Tempat peristirahatan yang terakhir, ya. Kuburan tempat peristirahatan yang terakhir. Belum tentu dia sedang beristirahat. Bisa jadi dia sedang disiksa di alam kuburnya. Maka jangan berharap untuk meninggal dunia. Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang tahu pasti
kalau dia itu selamat dari siksa kubur tersebut. Oleh karenanya hendaknya setiap seorang muslim ketika mendapatkan musibah, walaupun musibah itu sangat berat, maka jangan berangan-angan untuk meninggal dunia. Kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, naha ayyatamannal insanul maut lidurril ladzi nazala bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang manusia untuk berangan-angan meninggal dunia karena kesulitan yang menimpanya. Fa kaifa biman yaqtul nafsahu idza nazala bihi dur. Lalu bagaimana dengan orang yang bunuh diri ketika mendapatkan musibah? Nah, ini lebih parah. Baru berangan-angan saja tidak boleh dalam agama Islam. Bagaimana dengan orang yang sampai menghabisi nyawanya karena mendapatkan musibah? Banyak orang yang bahkan di sini disebutkan kama yujadu min ba'dil hamqa, ya, sebagaimana ada orang-orang yang hamqa, orang-orang yang dungu, orang-orang yang mohon maaf bodoh, ya. Jadi pikirannya pendek, begitu dapat musibah langsung habisi nyawanya, dia kira dengan menghabisi nyawanya itu dia akan tenang. Justru dia akan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya, orang kadang diuji dengan kesempitan ekonomi, diuji dengan ujian-ujian. Bahkan ada yang ditinggal nikah oleh kekasihnya sampai gantung diri. Nah, ini kayak gak ada orang lain, ya. Apalagi yang melakukannya adalah laki-laki, gitu ya. Ketika kekasihnya wanita itu menikah dengan orang lain, nah dianya gantung diri. Atau sebaliknya ada seorang wanita yang mungkin ditinggal nikah oleh pasangannya, maksudnya pasangan yang tidak halal, ya. Akhirnya loncat dari mana, ya. Nasallallahu salama wal afiyah. Namun di sini ada solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau melarang jangan berangan-angan untuk meninggal dunia apabila musibah itu sedang menimpanya. Tapi kata beliau, fa in kana la budda fa'ilan. Kalau jika seandainya dia betul-betul harus melakukan itu, artinya dia sudah tidak sanggup untuk menghadapi musibah tersebut, atau mungkin dia diuji dengan penyakit bertahun-tahun, ya, tidak sembuh, bahkan malah menyusahkan orang, ya, dia diuji penyakit, ya, la haya wala maut, ya, tidak hidup tidak mati, ya, bahkan akan menyulitkan orang lain. Maka di sini bisa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, beri saya hidup kalau seandainya memang hidup itu lebih baik bagi saya, atau ya Allah, wafatkan saya jika kematian itu lebih baik bagi saya. Doa seperti ini boleh, ya. Tapi syaratnya kalau dia benar-benar tidak ada pilihan lain, ya. Kita harus tetap optimis, ya, ketika diuji dengan penyakit. Mungkin penyakit itu sudah menahun, tidak sembuh-sembuh, tapi tetaplah seorang itu selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin memang ada orang-orang yang sudah tidak ada pilihan lagi, sudah mentok ujian yang sangat berat, maka tidak mengapa dia berdoa, ya Allah, kalau memang hidup itu baik bagi saya, maka hidupkan saya. Dan jika kematian itu baik bagi saya, maka wafatkan saya. Dan di sini ada sebagian orang yang menganggap atau berdalil bahwa sebagian orang-orang soleh juga berangan-angan untuk meninggal dunia, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, seperti Ibunda Maryam. Ya, Ibunda Maryam berangan-angan untuk meninggal dunia. Ya, disebutkan dalam surat Maryam, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya laitani, ada kalanya aku meninggal sebelum ini, ya, dan aku dibuat lupa untuk semua perkara ini. Ketika Ibunda Maryam mendapatkan ujian yang berat, ya, dalam kondisi mau melahirkan anaknya, kondisi 9 bulan mau melahirkan anaknya sendirian,
kemudian dalam kondisi tidak ada makanan, tidak ada minuman, lapar, haus. Lalu dia berpikir, ya, bagaimana perkataan orang-orang kepada dirinya. Selama ini orang-orang menganggapnya sebagai ahli ibadah, seorang abidah, ahli ibadah yang tinggal di dalam rumah ibadah, yang mengabdikan dirinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba membawa anak tanpa ayah. Nah, ini kondisi yang sangat berat yang dialami oleh Ibunda Maryam. Maka dia pun sampai berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya aku meninggal sebelum ini, sebelum mendapatkan ujian ini, saya meninggal lebih dulu. Baik, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ya, atau menjawab sebagian anggapan seperti ini, maka harus kita ketahui bahwasanya syariat sebelum kita itu berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kalau memang ini adalah angan-angan untuk meninggal dunia dibolehkan di nabi-nabi sebelumnya, maka di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh, karena beliau melarang, tidak boleh berangan-angan untuk meninggal dunia. Kemudian alasan yang lain bahwasanya Ibunda Maryam itu tidak sedang berangan-angan untuk meninggal dunia, tapi beliau ingin menyebutkan bahwasanya seandainya dia meninggal dunia sebelum mendapatkan musibah tersebut, ya. Karena dengan musibah tersebut dia takut tidak bisa menghadapinya. Jadi bukan karena sedang mendapatkan ujian yang berat, tidak sanggup menghadapi hidup atau tidak sanggup menghadapi ujian tersebut lalu dia ingin mati, tidak. Tapi Ibunda Maryam khawatir tidak bisa mengemban amanah tersebut, karena dia tahu nanti kalau dia pulang dengan membawa seorang anak tanpa ayah, maka celaan dan hinaan bahkan tuduhan dari kaumnya itu pasti ada. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dia bawa bayinya tersebut, Nabi Isa alaihissalam, kepada kaumnya, dan mereka menuduhnya, ya, sebagai orang yang zina, padahal mereka mengatakan padahal ibumu, ayahmu adalah orang-orang soleh, tapi engkau melakukan perbuatan yang keji seperti ini. Itu yang dikhawatirkan oleh Ibunda Maryam, takut tidak sanggup menghadapi ujian tersebut. Jadi berbeda dengan orang yang ditimpa musibah sangat berat kemudian dia pengen mati saja agar terbebas dari ujian tersebut. Nah, ini berbeda. Sebagaimana ada sebagian orang-orang soleh, sebagian ulama juga ketika menghadapi fitnah, yang mereka berdoa kepada Allah lebih baik diwafatkan. Sebagaimana disebutkan Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika mendapatkan musibah yang berat, maka mereka atau beliau berdoa kepada Allah untuk diwafatkan, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya tersebut. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ditawari, apakah engkau mau hidup lama, menikmati kehidupan dunia ini, atau engkau akan diwafatkan? Maka beliau pun lebih memilih untuk diwafatkan. Jadi hal-hal semacam ini bukan berarti dia mengharapkan kematian, tapi karena Rasulullah lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama, orang-orang soleh yang minta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka lebih ingin untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Nabi Yusuf ketika sudah di puncak-puncaknya kenikmatan, beliau sudah menjadi bendahara Mesir. Kemudian Allah kumpulkan beliau dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya
yang lama berpisah dengan bapaknya tersebut. Di puncak-puncaknya kenikmatan tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah penolong bagi saya di dunia dan di akhirat, maka wafatkan saya di atas agama Islam, wa alhiqni bis salihin, dan bertemukan saya dengan orang-orang soleh. Jadi ini karena mereka lebih pengen menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah tidak ingin menikmati dunia ini lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pengen segera bertemu dengan Allah, tidak ingin menikmati dunia ini. Padahal dikasih tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal semacam ini bukan meminta mati, tapi karena mereka ingin bertemu dengan Allah, ataupun kalau sebagian orang-orang soleh mereka tidak ingin menghadapi fitnah di dunia ini, maka mereka lebih memilih untuk meninggal dunia. Atau yang pernah kita sebutkan, seorang budak yang dikisahkan oleh Ibnul Mubarak, Malik bin Dinar ya, yang mengkisahkan tentang seorang budak yang doanya mustajab. Begitu dia berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan, kemudian ada orang yang mengetahui rahasianya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun akhirnya berdoa kepada Allah agar mewafatkan dirinya. Taib, Allahu a'lam bishawab. Jadi berbeda dengan orang yang minta untuk diwafatkan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Insyaallah masih ada waktu. An Abi Abdullah Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu qala, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana, faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain fayumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'adamihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yatamanna Allahu la yatimmanna Allahu hadzal amru la yatimanna Allahu hadzal amru hatta yasiru ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'bu ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Dari Abu Abdullah, sahabat Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu beliau sedang tidur di bayang-bayang Ka'bah, berbantalkan kainnya beliau. Beliau menggulung-gulung kainnya, ya selendang ataupun yang sejenisnya, beliau gulung untuk dijadikan sebagai bantal. Kemudian beliau tidur di bayang-bayang Ka'bah. Datang sahabat Khabbab bin Al-Ard untuk mengadukan nasib mereka. Karena sahabat seperti ini mereka telah mendapatkan siksaan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy. Karena kondisi mereka sebagai seorang budak, hamba sahaya yang selalu bergantung kepada majikannya. Sedangkan majikan mereka adalah orang-orang kafir yang mana tidak ingin budaknya itu masuk Islam. Begitupun yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah, sahabat yang lainnya, termasuk sahabat Khabbab bin Al-Ard. Maka mereka, salah satunya sahabat Khabbab ini, beliau datang kepada Rasulullah lalu mengadu kepada beliau. Fakulna, maka kami pun berkata kepada Rasulullah SAW, ala tastansiru lana, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak minta tolong untuk kami, berdoa kepada Allah agar kami ditolong oleh Allah.
ala tad'u lana, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Faqala, maka beliau pun bersabda, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Beliau menceritakan bahwasanya orang-orang sebelum kalian maka ditangkap, kemudian ditanamkan kakinya di tanah, kemudian didatangkan gergaji, lalu digergaji dari kepala sampai terbelah menjadi dua. Fayumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa 'adamihi. Kemudian ada yang disisir dengan sisir dari besi. Ya, mungkin ada sisir dari besi, ataupun bahasa kita untuk menggaruk tanah itu ya. Untuk menggaruk tanah atau menggaruk rumput atau menggaruk sampah yang terbuat dari besi-besi tajam seperti cangkul tapi bergigi. Kemudian itu digaruk atau itu disisirkan di atas badannya sehingga terpisah antara daging dan tulangnya. Bayangkan besi digaruk di atas badannya. Ma yasudduhu dzalika 'an dini, itu semua tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Wallahi la yatimannallahu hadzal amru, demi Allah, benar-benar Allah akan menyempurnakan agamanya, Allah akan menyempurnakan urusan ini sampai seseorang itu berjalan dengan kendaraannya dari Son'a, negeri Yaman, ila Hadramaut, sampai daerah Hadramaut. La yakhafu illallah, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Wa dhi'ba ala ghanami, dan seseorang tidak takut kambingnya dimakan oleh serigala. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian orang yang tergesa-gesa. Ini adalah hadis yang menceritakan tentang kondisi yang sangat berat, ujian yang sangat berat yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka datang mengadu kepada Rasulullah. Sahabat ini bukan berarti mereka tidak sabar. Ya, mereka sudah sangat bersabar ketika menghadapi ujian seperti ini, tapi mereka ini datang ingin memberikan usulan, ya, mengusul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal doanya beliau itu kan mustajab. Engkau berdoa agar kami dimenangkan, kami ditolong oleh Allah. Namun yang ada, Rasulullah SAW menceritakan tentang kondisi orang-orang yang diuji sebelum mereka ternyata lebih berat. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar.
Taib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tadi kita sebutkan bahwa hadis ini menggambarkan kepada kita betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal Islam. Mereka mendapatkan musibah, mereka disiksa, diintimidasi dengan berbagai macam siksaan. Namun semua itu mereka tetap bertahan, tetap berpegang teguh dengan agamanya, tidak mau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Khobab ini, beliau juga disiksa dengan siksaan yang berat. Beliau disetrika dengan setrika dari besi panas. Beliau seorang pandai besi, suka membuat pedang dan sejenisnya. Majikannya mengambil besi panas tersebut kemudian menempelkan di badan Khobab bin Al-Ard radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengadu ini bukan berarti beliau tidak mendapatkan ujian. Beliau sedang mendapatkan ujian yang berat dan beliau juga bersabar. Namun beliau mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau ingin menghibur mereka bahwa orang-orang sebelum kalian ternyata mendapatkan ujian yang lebih berat daripada kalian. Ujian yang kalian hadapi ini tidak ada apa-apanya. Ini bayangkan, sahabat Rasulullah yang mendapatkan ujian seperti itu, Rasulullah masih menganggap itu belum apa-apa. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita dengan mudahnya menjalankan agama Islam tanpa ada gangguan, tanpa ada ujian. Namun kadangkala seseorang itu sangat mudah sekali untuk meninggalkan agamanya. Hanya gara-gara dikasih sesuatu, hanya gara-gara harta, hanya gara-gara jabatan, kadangkala seseorang itu meninggalkan agamanya. Bahkan kadangkala hanya gara-gara menikah, karena ingin menikah dengan laki-laki non-muslim, seorang wanita muslimah ini harus meninggalkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah dikasih hidayah, Allah takdirkan dia untuk masuk agama Islam, tapi dengan mudahnya dia menjual agamanya, dia melepaskan Islam itu dari dirinya. Padahal para sahabat ini atau orang-orang sebelum kita ini, mereka disiksa dengan siksaan yang sangat berat ini tidak ada lain kecuali agar mereka itu meninggalkan agama, agar mereka murtad, keluar dari agamanya. Tapi itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Kemudian ini juga mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau masih berada di Mekah di awal-awal Islam. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, Allah akan sempurnakan perkaranya ini sampai seseorang itu berkendaraan dari Son'a menuju ke Hadramaut dalam kondisi aman, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Negeri Yaman ini akan dikuasai oleh kaum muslimin. Kalau sekarang mereka berada di Mekah, negeri Yaman ini masih dihuni oleh orang-orang Nasara, orang-orang yang memiliki kekuatan. Kaum muslimin tidak memiliki kekuatan sama sekali karena masih awal-awal Islam. Sebagaimana sahabat Khobab ini disiksa, sahabat Bilal juga disiksa, para sahabat yang lain juga harus berhijrah ke Habasah, ya, kemudian berhijrah ke Madinah karena mereka tidak punya kekuatan. Tapi Rasul sudah kabarkan bahwa nanti Allah akan sempurnakan perkaranya, seseorang akan berjalan dari Son'a menuju Hadramaut dalam kondisi aman, alias negeri Yaman ini akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan terbukti, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, negeri Yaman dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, mendengar kisah-kisah semacam ini harusnya kita terus bersabar di atas agama yang mulia ini, bersabar di atas sunnah ketika kita mendapatkan hidayah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka bersabar ketika menghadapi gangguan, celaan, tuduhan dari orang yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah. Maka tetap bersabar, karena pasti
Allah akan sempurnakan agamanya, Allah akan sempurnakan sunnah Rasulullah ini, mau tidak mau. Kalau kita tidak bersabar, Allah akan menggantikan dengan orang-orang yang bersabar. Hamba-hamba Allah itu sangat banyak. Ya, kalau tidak bersabar berarti kita tidak mengambil kesempatan mendapatkan pahala yang besar. Allah akan memilih orang-orang, memilih hamba-hambanya yang lain untuk bersabar, untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah. Walaupun mendapatkan ujian bagaimanapun mereka tetap bersabar. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang Islam itu disebutkan dalam kondisi yang asing. Orang yang istiqomah pada zaman tersebut seperti orang yang memegang bara api. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban. Islam itu datang dalam kondisi asing dan akan kembali pada hari kiamat nanti atau menjelang hari kiamat juga Islam dalam kondisi asing. Orang mengamalkan Islam dianggap asing. Orang yang menjalankan syariat-syariat Rasulnya itu dianggap asing. Dan ada orang-orang yang tetap istiqomah, tetap berpegang teguh dengan sunnah tersebut, tidak menyurutkan semangat mereka untuk menjalankan sunnah apapun yang terjadi. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas, kami persilakan. Nah, bagaimana orang yang disiksa diterima, tapi dia tidak akan mensiksanya, secara lahir dia meninggalkan gimana, cuma secara batin dia diterima. baik. Bagaimana dengan orang yang disiksa, dia mengucapkan dengan lisannya kalimat kekafiran agar dia terhindar dari siksaan tersebut, tapi batinnya tetap iman. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sebagian sahabat yang tidak tahan dengan siksaan, akhirnya mereka pura-pura kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka ini tidak masalah, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hatinya. Jadi dia dengan terpaksa. Jadi ada hukum dalam Islam yang tidak dianggap oleh Allah apabila orang itu dipaksa. Ya. Makanya rufiatil aqlam an salasin. Ya. Diangkat pena itu alias tidak dicatat sebagai dosa atas 3 orang, yaitu seseorang yang seorang bayi sampai dia dewasa, orang yang belum balik, kemudian orang yang gila sampai dia sadar, kemudian mastukrihu alai, orang yang sedang dipaksa. Jadi dia disiksa, dipaksa untuk keluar dari Islam, maka dia sedang dipaksa, boleh ya dia mengatakan kalimat kekafiran, dia mengaku dirinya kafir, bahkan dia dipaksa untuk menghina Allah, menghina Rasulnya, ya, untuk menandakan kalau dia itu sudah murtad. Nah, ini tidak masalah kalau dia hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Ya, wa qalbuhum mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tenang dengan keimanannya, maka tidak masalah. Namun ya, perlu diketahui bahwasanya seseorang melihat kondisi. Kalau dia mengakui kalimat kekafiran itu dan itu akan menimbulkan mudarat, maka hendaknya dia tetap bersabar. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal ketika diuji oleh raja yang zalim untuk mengaku bahwa Al-Quran itu makhluk, karena raja itu terkontaminasi pemahamannya dengan pemahaman Mu'tazilah yang beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka memaksa seluruh ulama untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sebagian ulama mengatakan hal itu, Al-Quran adalah makhluk, karena supaya terhindar dari siksaan itu, tapi hatinya tetap iman. Mereka berdalil dengan ayat tersebut. Ya. Nah, Imam Ahmad ibn Hambal, beliau melihat kondisinya berbeda. Ya, kalau dia mengatakan kalimat itu, maka seluruh orang-orang sedang hadir untuk mendengarkan perkataan beliau. Mereka mempersiapkan pulpen dan kertas untuk menulis apa yang sedang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dalam kondisi seperti itu beliau tetap bertahan. Beliau tidak mengatakan kalimat tersebut walaupun dalam kondisi dipaksa.
ya, karena beliau tahu mudaratnya lebih besar. Beliau disiksa, dipenjara, digantung, ya, dicambuk, bahkan ketika dicambuk kepalanya ke bawah, kakinya ke atas sampai talinya itu putus. Beliau harus jatuh, kepalanya terbentur dengan tanah, pingsan, dan beliau tetap bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan beliau. Kemudian beliau dikeluarkan dari penjara. Nah, ini lihat kondisinya. Kalau dia mengucapkan kalimat itu ternyata mudarat, maka jangan. Tapi kalau dia lihat kondisinya tidak masalah, dia mengucapkan kalimat itu tidak memberikan mudarat, maka tidak masalah dia menyembunyikan keimanannya lalu mengucapkan kalimat kekafiran. Allahu a'lam bishawab. Okay. Baik, mungkin cukup sekian, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.